Halo, jumpa lagi dengan kami dari VA Pro Audio dan VA Channel. Nah, di kesempatan ini kita akan cek 3D LMS atau speaker management dari Paslab, tipenya PAS1 2600. Sebenarnya tadi udah dicek semua, input dan outputnya semua normal, tidak ada yang masalah. Kita siap kirim, ini orderan untuk ke ibu kota, yaitu untuk project. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita kontrol 3DSP ini dengan satu laptop aja dan satu software aja. Ini udah saya tampilkan seperti ini. Nah, ini nanti kita ubah-ubah di bagian IP address-nya. Nah, ini ada 3 unit. Di sini saya bedakan IP address-nya, yaitu kalau di depannya 192.168.101. Nah, kalau yang di bawahnya ini kita bedakan hanya bagian ujungnya ya, yaitu yang ini 101, bawahnya 102, dan seterusnya 103. Nah, jika teman-teman menggunakan mungkin DSP lebih dari 20 unit, ya tinggal diurutkan aja supaya mempermudah teman-teman saat cek. Ketika seperti ini kan sudah enak sekali, 101, 102, dan 103. Nah, biasanya penggunaan DSP yang banyak seperti ini adalah untuk instalasi permanen. Biasanya memasang speaker yang cukup banyak untuk delaynya, atau memang membutuhkan output yang banyak, misalkan by M tapi ingin membuat output dari setiap DSP menuju ke amplifiernya berbeda-beda, bisa juga menggunakan DSP yang cukup banyak. Oke, langsung aja kita akan mencoba koneksikan ke sini ya. Ini saya akan exit seperti ini. Teman-teman lihat, ini semuanya IP-nya saya buat sama ya. ID-nya, maksud saya ID-nya ini sama, ID 111, supaya ketika kita setup di sini tidak mengubah ID-nya tapi hanya mengubah IP address-nya aja. Oke, nah kalau ditekan seperti ini, nah teman-teman untuk editnya ditekan bagian utility ini, menunya, kemudian tekan kedua ini akan muncul IP address. Teman-teman bisa ubah seperti ini. Nah, tinggal diubah, misalkan mau berapa. Oke, ini satu, saya kembalikan ke satu ya. Nah, setelah ini di setup IP address-nya, kemudian di bagian laptop kita. Nah, di bagian laptop kita teman-teman perlu setup di bagian sini. Nah, misalkan ini ada network dan internet. Nah, kalau teman-teman bingung, masuk ke sini. Dan jika ini ada terdeteksi 3, tapi teman-teman harus lihat. Nah, saya menggunakan USB hub. Nah, di sini LAN. Jadi di sini saya pakai yang Ethernet 4, atau mungkin teman-teman bisa masuk ke bagian ini. Nah, di sini Ethernet 4 ini adalah yang saya gunakan. Jika laptop teman-teman udah ada port Ethernet, langsung aja cari yang mana yang teman-teman hubungkan ke DSP-nya. Nah, di sini saya menggunakan switch hub 8 port. Ini ada 8 port, di mana di DSP di bagian belakangnya ini langsung masuk ke 1, 2, 3. Dan yang ini masuk ke laptop ya, ini masuk ke laptop saya yang di sini. Oke, ini masuk ke sini. Nah, ini switch hubnya bisa menggunakan merek apa aja. Oke, kemudian kita setup di bagian ini. Nah, ini kan yang LAN di laptop kita. Kita klik 2 kali, kemudian properties. Nah, di bagian IP 4, nah di sini teman-teman, ini harus samakan IP address-nya. Nah, di sini kan 192 sama 168 sama titik 1 sama. Nah, di sini ini teman-teman harus bedakan angka di bagian belakang ya, seperti ini juga sama, yaitu di sini misalkan 100, di sini kelanjutannya 101, 102, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa connect banyak sekali DSP hanya dengan switch hub seperti ini, kemudian satu kabel menuju ke laptop. Ini yang di setup hanya di bagian ininya aja, nanti subnet masknya ini akan otomatis. Oke, kita oke. Setelah ini di setup, teman-teman langsung buka aja aplikasinya. Kemudian nanti di bagian ini biasanya kalau misalkan teman-teman mau setup di sini nanti ya, di bagian setting. Nah, di sini bedain ini 101 set seperti ini, baru kemudian klik bagian offline ini, nanti akan online ya. Ini akan loading seperti ini, dan teman-teman lihat di bagian ini PC connect. Nah, device ID-nya 1. Nah, ini yang IP yang 101. Misalkan teman-teman mau connect ke DSP yang kedua, ini di setting, di set, ini di offline dulu, masuk ke setting, kemudian yang ini, yang bagian ujungnya ini diganti 102. Oke, nanti kita akan klik lagi sini online, nanti akan terhubung yang ini. Nah, teman-teman lihat, sekarang yang terhubung ini nih. Nah,
kita coba dulu mute. Nyala ya mute-nya ya. Mute nyala. Misalkan mau kembali ke 1, teman-teman tinggal kembalikan ini, ketik 101. Ini akan kembali ke setup yang di sini. Nah, kita klik online-nya dulu. Nah, di sini PC Connect device ID 1. Oke. Kita coba mute. Nah, ini mute. Kita lepas, mati. Begitu juga dengan yang ketiga dan seterusnya. Tapi ingat teman-teman harus offline terlebih dahulu, baru setting di bagian ini. 103, klik. Nah, ini kenapa saya buat device ID-nya sama semua, device ID 1, supaya mempermudah kita saat kita ubah hanya di bagian IP address-nya aja, di bagian belakangnya aja. Jika teman-teman menggunakan kabelan seperti ini, teman-teman bisa kontrol ini di jarak sekitar 70 meter. Jadi misalkan DSP ini di posisi stage atau di bawah panggung, di belakang LAN array-nya atau di belakang speaker sistemnya, teman-teman bisa kontrol DSP ini di FOH. Dan jika menggunakan lebih dari 1 DSP, tambahkan netgear-nya. Nah, untuk koneksi di belakangnya kita putar seperti ini. Teman-teman lihat di sini, ini hanya koneksi kabelan ke sini 1 2 3 masuk ke switch hub. Nah, switch hub yang ini ke laptop sana. Nah, ini switch hubnya. Ya. Jadi 1 masuk sini, kedua masuk sini, 3 masuk ke sini. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba ini untuk setup di jarak jauh, silakan gunakan kabelan, koneksinya di bagian belakang DSP. Jika teman-teman hanya connect ke laptop yang jaraknya dekat, bisa gunakan kabel USB yang ada di sini. Dan sudah mendapatkan paket ya, dalam penjualannya ini selalu ada paket kabel USB dan CD drive untuk software atau aplikasinya. Nah, ini langsung connect. Oke, ini connect lagi ke bagian yang paling bawah. Nah, untuk teman-teman yang order, silahkan kontak kami ke VA Pro Audio. Kami ada di Cilegon, Banten. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.